Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan buku fiksi dan non-fiksi yang telah kami baca. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Rizwan Raffi, yang kedua ada Mas Nisa, yang ketiga ada Nadia Yuliananda, keempat kelompok Nisa, dan yang kelima Sofian Nisa. Dan tanpa berlama-lama lagi akan dimulai dari Rizwan. Di sini saya akan melaporkan isi laporan buku non-fiksi dengan judul First Eye. Tebal buku 180 halaman. Lama waktu membaca Jumat 1 Oktober 2021 hingga Senin 4 Oktober 2021. Isi buku. Buku ini berisi tentang berbagai teknik pertolongan pertama. Di antaranya napas buatan, manuver Heimlich, balutan lengan, memindahkan orang yang terluka, membalut dan menggendong menggunakan obat hemopatik. Dan yang kedua, panduan dari A sampai Z mengenai penyakit dan luka. Yang ketiga, bertahan hidup di hadapan alam. Yang keempat, kotak P3K. Yang kelima, cara membuat dan menggunakan obat herbal. Buku ini 80% berisi tentang panduan penanganan kesehatan dan 20% mengenai penggunaan dan perawatan obat herbal. Manfaat. Beberapa manfaat yang dapat digunakan dalam buku ini antara lain: 1. Memahami teknik pertolongan pertama. 2. Mengetahui penggunaan obat terhadap penyakit dan luka. 3. Mengetahui panduan penyakit dan luka. 4. Memahami tips dan teknik dalam kondisi darurat. 5. Memahami fungsi kotak P3K. Yang keenam, memahami penggunaan dan pembuatan obat herbal. Kemudian informasi yang didapat pada buku ini antara lain: 1. Teknik pertolongan pertama. 2. Panduan penyakit dan luka. 3. Penggunaan obat herbal serta pembuatannya. 4. Fungsi kotak P3K. 5. Teknik bertahan hidup. Kesimpulan, buku ini cocok digunakan untuk panduan penanganan kesehatan dan luka dengan menggunakan perawatan herbal. Buku ini banyak mengulas tentang pengobatan dan penyelamatan hidup, juga memberi informasi tentang penyakit dan luka serta pembuatan obat dan cara menanganinya. Kemudian isi laporan buku fiksi. Pertama, judulnya Kumpulan Dongeng Binatang dengan tema kehidupan para binatang. Pengarangnya Ani Mary Dalmais. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2012. Tebal buku 266 halaman. Lama waktu membaca Minggu 3 Oktober 2021 hingga Rabu 6 Oktober 2021. Sinopsis. Alkisah, para hewan-hewan di hutan berperilaku seperti manusia. Ada 3 ekor anak kucing dan 3 katak yang senang hujan panas. Ada ayam yang bersemangat berkokok setiap pagi. Kisah buaya yang sakit gigi, kambing, kuda, dan kelinci yang bermain bersama. Ada badak yang takut dengan laba-laba, penguin juga tidak mau bolos sekolah lagi, dan si bona gajah yang jadi suka matematika. Semua hewan memiliki ceritanya. Bagaimana kisah mereka? Apakah mereka semua berteman? Semua diceritakan dalam buku dongeng binatang ini. Kemudian terdapat pula nilai fiksi. Nilai-nilai yang terdapat pada buku ini adalah nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial, saling menolong, berbelas kasih, saling menyapa, bersimpati. Yang kedua, nilai moral, saling menghargai, kesopanan, dan bertanggung jawab. Nilai kehidupan, nilai-nilai pada buku ini untuk kehidupan nyata seperti: 1. Nilai sosial. Pada lingkungan saya, para warga saling menolong dan bergotong royong menciptakan keamanan dan ketentraman. Yang kedua, berbelas kasih. Dalam kehidupan nyata seperti pertemanan, perkumpulan, dan pergaulan di masyarakat. 3. Saling menyapa. Seperti masyarakat lingkungan saya, mereka jika bertemu saling menyapa. Kemudian bersimpati. Terdapat warga yang kurang mampu yang dibantu oleh warga masyarakat lain. Kemudian terdapat pula nilai moral. Nilai moral di dalam masyarakat, RT atau RW, masyarakat menghargai pendapat dan lapang dada. Kesopanan pada kehidupan nyata seperti mengucap maaf dan terima kasih. Bertanggung jawab seperti piket kelas. Terdapat pula amanat. Amanatnya adalah: 1. Sesama manusia kita harus saling tolong-menolong, berbelas kasih, dan saling bertegur sapa. 2. Rasa peduli dan tanggung jawab haruslah ditanamkan dalam diri. 3. Menghargai dan bersikap sopan santun selalu diterapkan dalam diri, di masyarakat, di rumah, ataupun di sekolah. Penilaian pada buku. Buku dongeng binatang ini disampul dengan rapi dan tidak mudah rusak. Lembaran-lembaran buku yang mudah dibuka, serta cerita yang menarik melengkapi buku ini. Cerita kehidupan hewan dengan bahasa yang mampu membangun imajinatif dan mudah dimengerti. Juga menyajikan syair-syair dan gambar. Kekurangannya terdapat pada syair yang sulit dipahami dan kurang nyambung dengan cerita yang ada.
Kesimpulan, buku ini sangat cocok untuk anak usia dini karena banyak mengandung pengajaran, pesan moral, dan nilai sosial untuk membangun karakter anak. Buku ini juga dilengkapi gambar-gambar sehingga anak-anak senang dan tidak bosan dalam membacanya. Sekian dari saya laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Saya akan membacakan buku yang berjudul Tips dan Trik Jaga Berhenti. Di sini tuh bukunya termasuk jenis non fiksi. Sini ada covernya, Jalan-jalan. tebal bukunya 184 halaman. Penulis bukunya Wicaksono Hadi. Penerbitnya Gramedia Tama. Pembacanya dari 1 Oktober sampai 3 Oktober. Isi bukunya: Rubik merupakan permainan puzzle mekanik berbentuk kubus yang mempunyai 6 warna yang berbeda pada setiap sisinya. Ditemukan pada tahun 1974 oleh Profesor Erno Rubik. Profesor Erno Rubik adalah seorang arsitek dan pemahat asal Hungaria. Dengan waktu yang tidak lama, Rubik menciptakan sensasi internasional. Rubik dimainkan oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Rubik memiliki konsep yang sederhana, elegan, namun secara mengejutkan sangat sulit untuk diselesaikan. Hingga hari ini, lebih dari 30 juta Rubik telah dijual, menjadikannya sebagai permainan puzzle terlaris sepanjang masa. Manfaat bermain Rubik yaitu melatih motorik. Selain melatih motorik, Rubik juga meningkatkan daya ingat serta mendorong pemainnya untuk menjalani komunitas dan berkompetisi secara sehat. Kesimpulannya, dari yang dapat, buku ini memiliki gambar yang menarik, penjelasannya terperinci, tetapi masih terdapat kata-kata yang telah dimengerti. Kemudian saya akan membacakan buku fiksi yang berjudul Lembaga Gaby. Temanya rahasia bisnis Lembaga Gaby. Pengarangnya Sakti Wibowo. Penerbitan PT Syami Cipta Media. Tebal bukunya 69 halaman. Lama membacanya dari 4 Oktober sampai 5 Oktober. Sinopsisnya, Terry tidak percaya ada hantu yang bisa bernyanyi, apalagi sampai bisa menciptakan lagu. Tapi kiriman email dan Sebelasus pada dirinya sempat memgoyangkan keyakinannya. Terry pun meneruskan investigasinya ke ortopedik. Lagu itu bukan lagu ciptaan Gaby. Berarti ada hantu Gaby yang lain. Mereka pun meminta bantuan Ki Joko Bodo. Nilai fiksinya, jangan terlalu percaya dengan adanya hal-hal mistis atau yang berkaitan dengan hantu. Bisa jadi itu hanya halusinasi. Nilai kehidupannya, boleh saja mempercayai adanya hal-hal mistis seperti itu dan lain-lain, tapi jangan terlalu berpikir setiap ada kegiatan yang janggal itu disebut hantu. Amanat atau pesan moralnya, kita sebagai manusia jangan terlalu beranggapan di daerah yang sepi itu bisa jadi ada hantu. Bisa jadi baru beberapa menit ada orang yang meninggal dan masih belum menyengat hatinya. Terus kelebihan bukunya, buku ini sangat menarik karena menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kekurangannya, cover buku terlihat kurang menarik. Kesimpulan yang didapat, kita tidak boleh langsung percaya setiap ada kegiatan yang dua nalar itu langsung berpikir itu ada hantu. Bisa jadi itu cuma khayalan kita saja. Sekian dari saya. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah fiksi. Judulnya Penghantar Pusaka Pendidikan. Tebal buku 183 halaman. Kalau kebaca 4 Oktober sampai 6 Oktober 2021. Isi buku, pendidikan adalah suatu kegiatan yang dikerjakan manusia menggunakan media yang sangat luas, di mana mencakup semua pengetahuan dan pengalaman pada manusia yang ada di dunia. Manfaat menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan dalam kebijakan mengenai program pendidikan. Informasi yang didapat, buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Lalu kesimpulan dari buku ini layak dibaca karena tinggalnya dalam pendidikan. Pendekatan filosofis dan bukan hanya teori pendidikan yang dibahas, tapi juga dengan praktik pendidikan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia dan memberi kesempatan yang sangat luas. Lalu selanjutnya buku fiksi. Ini bukunya. Judulnya Laskar Pelangi, temanya pendidikan, pengarangnya Andrea Dirata, penerbitnya Bersama Pustaka, tebal buku 594
Buku fiksi yang saya baca adalah berjudul Santri Baru Gede. Nah, ini adalah cover depannya. Temanya adalah kehidupan seorang santri. Pengarangnya adalah Zaki Jarum, penerbitnya Mata Pena. Tebal bukunya 264 halaman. Waktu membaca saya dari Jumat 1 Oktober 2021 sampai Selasa 5 Oktober 2021. Sinopsisnya adalah seorang santri bernama Raha yang memiliki sahabat bernama Bayu. Raha merasakan getaran di hati saat bertemu adik kelas yang cantik bernama Filan. Namun Raha memiliki prinsip dalam dirinya untuk tidak berpacaran dan berusaha memendam perasaan dan hawa nafsunya. Nilai fiksinya adalah yang pertama nilai sosial, yaitu selalu membantu sesama saat sedang membutuhkan pertolongan. Nilai ekonominya adalah Raha memanfaatkan kemampuan dan waktu luangnya untuk mengajar dan menghasilkan uang. Nilai filsafatnya adalah Raha sebagai anak santri yang baru beranjak dewasa dan baru mengenal kita berusaha untuk tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Nilai religinya adalah taat beribadah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nilai pendidikannya adalah tidak bolos sekolah. Nilai moralnya adalah selalu membantu sesama, sopan dan santun, menghormati yang lebih dewasa dan menghargai baik dengan yang tua maupun yang lebih muda. Pembelajaran yang didapat adalah jujur membuat hati menjadi tenang, belajar mengatur hawa nafsu baik emosi ataupun pandangan. Penilaian terhadap buku, kelebihannya adalah bahasa mulai dipahami, mudah dibayangkan oleh pembaca, bagus, menarik dan bermanfaat. Kekurangannya adalah kurang menjelaskan rinci dan tokoh di awal. Kesimpulannya adalah buku ini sangat menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Banyak perilaku Raha yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah buku non-fiksi. Ini adalah laporannya. Judulnya adalah Nasional Grafik Indonesia Lumba-Lumba Si Cerdas. Tebal bukunya ada 130 halaman. Waktu membaca saya dari Selasa 5 Oktober 2021 sampai 7 Oktober 2021. Isi bukunya adalah mengenai lumba-lumba. Selain itu juga di dalam buku ini berisi tentang berburu benih dan lainnya. Manfaatnya adalah pembaca menjadi tahu bagaimana cara lumba-lumba mencari makan dan menjadi tahu bagaimana alam pikiran lumba-lumba. Informasi yang didapatkan adalah pembaca menjadi tahu bagaimana mereka mencari makan, berbicara, alam pikiran lumba-lumba dan semua hal yang menyangkut pangan seperti populasi pangan dan bahan pangan di Indonesia. Penilaian terhadap bukunya adalah kelebihannya banyak sekali informasi yang didapat dari buku ini. Buku ini juga tidak sepenuhnya berisi teks. Penulis menyertakan gambar-gambar yang bisa dilihat oleh pembaca. Kekurangannya adalah tulisan dan teksnya terlalu kecil dan menumpuk sehingga terlihat membosankan dan monoton. Kesimpulannya adalah dengan membaca buku ini kita jadi lebih banyak tahu bahwa lumba-lumba memiliki banyak jenis dan kecerdasan lainnya, dan kita juga jadi tahu bagaimana keadaan pangan di Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad. Selanjutnya saya akan membacakan tentang buku non-fiksi yang berjudul Bermain dengan Bangun Geometri. Tebal bukunya adalah 58 halaman. Waktu membacanya Jumat 1 Oktober 2021 hingga Senin 4 Oktober 2021. Isi bukunya kira-kira 90% isi buku ini adalah pembuktian dari masing-masing rumus. Manfaatnya jadi mengetahui tentang geometri, menghitung keliling suatu bidang datar, dan melukis suatu bangun datar. Informasinya sejarah geometri dan mengetahui bentuk dan rumus suatu bangun datar. Kesimpulannya bagi pembaca agar dapat menjadikan informasi yang ada pada buku ini sebagai referensi dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran matematika materi geometri. Selanjutnya buku fiksi yang berjudul Distance Menyelami Cinta dalam Jarak yang Abadi. Tema Cinta dan Jarak. Penerbit Puspa Populer, Grup Puspa Suara anggota IKAI. Tebal bukunya 226 halaman. Waktu membacanya Minggu 3 Oktober 2021 hingga Kamis 7 Oktober 2021. Sinopsisnya isi novel cerita tentang seorang perempuan yang bernama Kirana Rahayu Putri, seorang mahasiswi penerima beasiswa short course program di Jenewa, Swiss. Berharap akan sebuah petualangan di benua yang selalu dia impikan. Nilai fiksinya 1. Nilai sosial. Walaupun berbeda agama, kebudayaan, dan masih banyak lagi perbedaan antara Kirana, Manu, serta kawan-kawannya, namun mereka tetap menjalin hubungan persahabatan yang penuh dengan toleransi yang kuat, karena dalam perbedaan itu indah.
2. Nilai moralnya. Cinta itu memang buta karena bisa membuat seseorang lupa akan daratan. Kesimpulannya, buku ini menganjurkan bagi kita artinya perbedaan dalam mencinta. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu, melainkan menjadi pandangan untuk kita belajar bagaimana saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan. Sekian dari laporan saya. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Rizwan, apa kelebihan dan kekurangan dari buku fiksi yang telah Rizwan baca? Buku fiksinya seperti ini. Kelebihannya, covernya disambung dengan rapi dan tidak mudah rusak. Terus lembaran-lembarannya mudah dibuka. Ceritanya menarik. Terus juga dilengkapi gambar-gambar. Terus juga ada syair-syair. Tapi kekurangannya syairnya itu kurang nyambung sama ceritanya. Terus juga syairnya itu susah dimengerti buat anak-anak kan ini bukunya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Fian. Kelebihan dan kekurangan buku fiksi yang telah Pak Fian baca itu apa? Kelebihannya buku ini dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan di dalam buku. Selanjutnya saya akan bertanya sama Nadia, pesan moral dari buku fiksi. Kalau pesan moralnya, pendidikan sangat penting dan merupakan hak setiap anak bangsa. Terus jangan pernah menyerah dan memiliki tujuan yang apapun. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kalda. Menurut Kalda tuh nilai kehidupan yang Kalda baca itu apa di buku fiksi tersebut? Di buku fiksi yang saya baca itu ada nilai kehidupannya. Yang pertama itu menjadi orang yang patuh terhadap peraturan. Terus yang kedua itu menjadi orang yang murah hati, suka menolong, sopan dan santun. Terus selanjutnya adalah selalu mengutamakan kejujuran serta berani bertanggung jawab dan meminta maaf. Oh, ya, saya ingin bertanya kepada Marcel tentang informasi yang didapatkan dari buku novel. Informasinya yang kita dapatkan itu kita jadi mengetahui cara bermain rubik yang mudah untuk dipahami dan dilakukan. Nah, sampai itu kesimpulan dari diskusi kali ini adalah kita dapat mengambil hikmah kesimpulan dari buku-buku yang sudah kelompok 5 baca, bahwa setiap buku memiliki kesimpulan dan hikmah masing-masing, baik tersirat maupun tersurat, seperti dari tahu tentang